Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Misalnya saya memiliki sebuah himpunan A di mana himpunan ini berisi vektor-vektor dari A1, A2 sampai AN. Nah, dan di sini kita tahu bahwa basis misalnya dari ini merupakan basis dari subruang V. Nah, jikalau saya memiliki n elemen di sini dan beberapa himpunan yang memiliki span V memiliki paling sedikit n elemen. Nah, kita tuliskan di sini bahwa any spanning set must have at least an element. Nah, atau or n member. Artinya bahwa ketika kita memiliki vektor-vektor di dalam himpunan ini, nah minimal kita memiliki n elemen untuk spanning atau melakukan span dari himpunan tersebut. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa ketika kita memiliki n elemen dari vektor A, maka kita akan mendapatkan span sebanyak n elemen pula. Nah, misalnya kita di sini memiliki B, di mana B merupakan himpunan dari vektor-vektor B1, B2 sampai Bm, di mana M lebih kecil dari N. Kita lihat bahwa nilai atau banyaknya B lebih kecil dari banyaknya N. Ini artinya bahwa sebenarnya misalnya B ini merupakan salah satu span dari V. Nah, kita lihat apakah ketika kita berbicara B ini merupakan span dari V, sedangkan kita tahu bahwa minimal memiliki n elemen, maka kita akan lihat di sini dengan B1 aksen kita tuliskan himpunan dari A1, lalu saya memiliki keseluruhan elemen dari B1, B2 sampai BM maksud saya. Nah, sekarang kita lihat bahwa ketika kita tahu bahwa himpunan ini merupakan bergantung linier, sehingga kita dapat melihat kombinasi dari satu sama lain. Nah, sekarang kita tahu bahwa A1 merupakan salah satu basis vektor untuk V, dan kita tahu bahwa seluruh basis vektor adalah anggota dari V. Kita tuliskan di sini bahwa A1 anggota dari V. Nah, ini artinya bahwa himpunan ini merupakan basis untuk V dan juga span untuk V atau anggota dari V, sehingga dapat dikombinasi linearkan di dalam V. Dan kita tahu bahwa kombinasi linear kita hanya membutuhkan koefisien A1 untuk menjadi 1 dan koefisien yang lainnya untuk menjadi 0 untuk linear dependent atau bergantung linear. Sehingga kita lihat di sini bahwa B1 sampai Bm merupakan span V. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita dapat menggunakan anggota lainnya dari V untuk membentuk B1 aksen yang memenuhi aturan di atas, bahwa setiap himpunan dari span haruslah minimal sama dengan n elemen. Sehingga kita tuliskan di sini bahwa A1 sama dengan D1 B1 ditambah D2 B2 sampai DM BM. Nah, ini akan berubah menjadi bebas linear jikalau kita mendapatkan nilai dari setiap konstantanya sama dengan 0. Dan kita lihat bahwa D di sini tidak sama dengan 0, sehingga kita dapat berbicara bahwa DJ adalah koefisien DBJ tidak sama dengan 0. Nah, di sini tuliskan DJ tidak sama dengan 0, sehingga artinya bahwa kita dapat menuliskan di sini sebagai DJ BJ ditambah dengan sampai DM BM seperti itu. Nah, jikalau misalnya kita untuk mendapatkan nilai membuktikan bergantung linear, kita dapat membagi keseluruhan ruas dengan DJ. Nah, sehingga kita dapatkan misalnya nilai dari BJ sama dengan 1 negatif 1 per DJ dikalikan dengan perkalian dengan yang lainnya, negatif A1 ditambah
D1 B1 ditambah D2 B2. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membuktikan bahwa dia bergantung linear atau bebas linear. Dan kita lihat dari definisi bahwa kita dapat menuliskan A1 sebagai kombinasi linear dari yang lainnya. Nah, sekarang kita dapat menyusun A1 pun sebagai kombinasi linear dari yang lainnya. Sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa kita tidak membutuhkan BJ kembali untuk melanjutkan nilai span V, karena kita akan mendapatkan vektor yang lebih di sini. Kita dapat meremove BJ ini sendiri karena kita tahu bahwa ketika himpunan ini bergantung linear, artinya dia memiliki koefisien yang tidak sama dengan 0, salah satunya, minimal salah satunya. Sehingga di sini kita lihat untuk mengkombinasi linearkan di sini untuk menambahkannya dengan A1, kita dapat tuliskan seperti ini. Sehingga kita akan melihat notasi dari perubahan definisi di sini. Kita dapat memiliki hal yang lebih mudah dengan memberikan B1, B2 dan Bn, sehingga kita dapat mendapatkan definisi dari elemen ini, pembuktian ini dan lebih mudah. Kita tuliskan di sini BJ sebagai sama dengan BI dan BI sama dengan BJ. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika kita memberikan ketika kita telah meremove BJ dari urutan-urutan himpunan span V di sini, maka kita akan merename sebagai B1. Nah, misalnya di sini kita anggap BJ sama dengan B1 ya, bukan BI. Sedangkan BI sama dengan BJ, sehingga kita tuliskan di sini bahwa B1 sama dengan A1 sama dengan, setelah meremove BJ dan kita rename sebagai B1, sehingga kita tuliskan di sini sebagai berikut. B2 lalu kita tuliskan dengan sistem seperti yang tadi telah kita lihat penentuannya di awal, yakni kita mengambil BJ kita dan kita meremove B1, sehingga kita akan melihat seperti ini, B2, B3 sampai BM, di mana kita telah tahu bahwa tadi BJ kita remove dan BJ sama dengan B1, sehingga B1 tidak ada di dalam daftar span V ini. Nah, kita lihat di sini bahwa kombinasi linear yang dibentuk di vektor V ini, kita dapat mendapatkan vektor lainnya. Di sini kita memiliki misalnya vektor yang baru. Kita memiliki vektor B2 aksen. Nah, yang akan saya lakukan di sini adalah mengambil beberapa elemen dari basis V, lalu saya akan menempatkannya pada basis A2, dan kita akan melihat himpunan dari B2 aksen adalah sama dengan, kita lihat di sini sama dengan kita menyimpan A2 di sini, A1, A2. Lalu saya memiliki keseluruhan dari nilai B1, kita tuliskan di sini B2, B3 sampai BM. Nah, kita misalnya mengetahui bahwa kita kembali mengetahui bahwa himpunan ini adalah bergantung linear, sehingga ketika kita melihat bahwa vektor dari B1 merupakan span dari V, sehingga ketika kita menambahkan elemen ke dalam B2 aksen, kita tahu bahwa ini merupakan kombinasi linear yang tetap memiliki jenis atau sifat yang bergantung linear, karena dari awal pun ketika kita menambahkan walaupun kita menambahkan A2, namun dari awal, dari penambahan A1 sampai BM-nya telah ada yang bersifat linear dependent atau bergantung linear, sehingga kita tuliskan di sini untuk kombinasi linearnya kita dapat tuliskan sebagai A2 sama dengan C1 A1 ditambah C2 B2 ditambah C3 B3 sampai CM BM. Kita tahu bahwa salah satu koefisien dari A2 ini tidak sama dengan 0. Anggap saja sebagai CI. Nah, sehingga kita harus melepaskan salah satu koefisien yang terdapat di dalam B di sini, sehingga tetap
kita dapatkan nilainya sama dengan 0. Nah, kita lihat ketika keseluruhan ini sama dengan 0, maka kombinasi linear yang dapat dihasilkan adalah kita meremove koefisien-koefisien yang nilainya tidak sama dengan 0. Nah, inilah cara untuk menempatkan kombinasi, maksud saya menempatkan bebas linear sebagai sebagai basis dari himpunan dari span yang dihasilkan oleh matriks tersebut. Nah, sehingga kita dapat merepresentasikan kombinasi linearnya secara seperti ini. Kita tahu bahwa salah satu koefisien dari B tidak sama dengan 0. Misalnya kita bilang bahwa CJ, BJ ini merupakan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Kita tahu bahwa minimal satu dari koefisien yang terdapat di suatu himpunan yang bersifat bergantung linear tidak sama dengan 0. Sedangkan ketika kita mendapatkan keseluruhan nilai koefisien di dalam himpunan basis untuk matriks vektor B sama dengan 0, artinya dia independen, maksud saya bebas linear di sini. Nah, sehingga di sini kita dapat sebutkan bahwa BJ kita bentuk seperti yang sebelumnya, yakni min 1 per CJ dikalikan dengan min A2 ditambah C1A1 sampai CMBM. Sekarang kita memiliki beberapa BJ di sini yang merupakan kombinasi dari beberapa matriks, dan kita lihat bahwa ketika kita mengambil dari himpunan B2 aksen ini, kita akan mendapatkan misalnya BJ ini sama dengan B2 dan B2 sama dengan BJ, sehingga kita dapat mendapatkan nilai B2 yang tidak terdapat lagi dalam himpunan B2 aksen. Nah, sehingga di sini kita tuliskan untuk menuliskan kombinasi linear ya. Saya tuliskan di sini ketika saya mengambil B2 di sini, kita tuliskan sebagai seperti ini. B2 sama dengan himpunan dari A1, A2, kita ketahui bahwa BJ sama dengan B2, sehingga kita langsung B3, B4 dan keseluruhan sampai BM. Nah, kita lihat kita tetap memiliki M elemen, dan ini masih merupakan span dari V. Nah, ini masih span dari V karena elemen yang saya ambil adalah representasi dari kombinasi linear yang terdapat dalam matriks B, sehingga ini dibangun oleh kombinasi dari beberapa span yang terdapat dalam V, sehingga ketika proses ini saya lakukan, saya telah menempatkan untuk selanjutnya, saya untuk menempatkan B3 aksen, saya harus menempatkan A3 di sini untuk himpunan tersebut, sehingga kita tuliskan di sini sebagai A1, A2, A3. Lalu saya memiliki B3, B4 sampai BM, dan saya lihat bahwa ini tetap dalam sifat bergantung linear karena kita tetap mendapatkan fungsi-fungsi atau nilai span dari sebelum-sebelumnya, dan sehingga sifat-sifat dari vektor yang terdapat di sebelumnya diturunkan ke dalam B3 aksen ini, sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa A3 direpresentasikan dalam kombinasi linear sebagai C1, A1 ditambah C2, A2 ditambah C3, B3 sampai CMBN. Nah, jikalau kita tahu bahwa keseluruhan dari koefisien di sini sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan kombinasi linear yang bebas linear, himpunannya bebas linear. Namun kita berikan operasi yang sama kepada kombinasi linear ini, yakni CJ, BJ, CJ-nya tidak sama dengan 0, sehingga di sini kita dapat merename atau mengganti namanya. Untuk CJ kita ganti sebagai BJ B3, sehingga kita nantinya akan meremove nilai B3 di sini. Saya tuliskan di sini sebagai A1, A2, A3, B4 sampai BM. Nah, ini masih merupakan span dari V. Kita tetap melakukan hal ini sampai melakukan proses ini sampai akhir, sampai nilai atau sampai kita mereplace atau kita
uh, memindahkan BM, sehingga ketika saya memiliki BM, saya akan memiliki setiap bagian dari A, baik itu A1, A2, A3 sampai saya memiliki AM. Nah, inilah yang saya lakukan untuk menentukan definisi dari BM ini sendiri. Nah, walaupun kita telah menggunakan proses ini sampai akhir, kita tetap mendapatkan BM ini adalah sebagai span V, dan kita mendapatkan nilai dari himpunan B yang memiliki M elemen, dimana kita dapat bilang bahwa M merupakan kurang dari N, sehingga kita akan mendapatkan elemen yang cukup untuk mendapatkan nilai span V. Sehingga kita dapat lihat bahwa ketika himpunan A sama dengan A1, A2 sampai AM dan ditambahkan plus 1 yakni AM plus 1, saya tidak tahu apakah ini hasilnya sampai AN atau masih ada lagi, dan sampai AN kita misalnya di sini ya, N lebih besar dari M, sehingga kita dapat mendefinisikan B di mana M lebih kecil dari N, sehingga kita dapat lihat bahwa BM di sini tetap merupakan span dari basis A, sehingga kita dapat lihat bahwa matriks A ini merupakan basis untuk V. Basis artinya dua hal yang merupakan span dari V. Ia bersifat linear independent atau bebas linear. Nah, sekarang kita lihat bahwa ketika B lebih kecil dari himpunan dari span V, kita akan mendapatkan nilai span V juga, sehingga hasilnya kita dapatkan span V. Tapi jikalau subhimpunan ini, subhimpunan dari A merupakan span V, lalu A berubah dikarenakan subhimpunan dari span V, ini artinya bahwa AN dapat merepresentasikan sebagai kombinasi linear dari sifat bergantung linear. Ini dikarenakan terdapat nilai dari BM itu sendiri yang mewakili nilai bergantung linear. Nah, sehingga kita lihat ini kontradiksi. Ketika kita melihat nilai dari A yang bebas linear, sedangkan span dari V yang bergantung linear, bagaimana kita dapat mensinkronkan antara keduanya. Nah, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak dapat kita ubah atau kita menggunakan span dari himpunan B yang memiliki elemen lebih kecil dari A sebagai vektor basis dari A, sehingga kita dapat lihat ketika kita memiliki himpunan X, atau di sini tuliskan sebagai set X, spans subspace V, misalnya himpunan X memiliki span subruang V, dan kita tahu bahwa X memiliki S elemen, kita akan melihat bahwa X ini adalah sebuah basis untuk V, dan kita lihat bahwa misalnya memiliki 5 elemen dan Y memiliki 6 elemen, seperti itu. Kita tuliskan Y tentunya merupakan sebuah basis untuk V, dan kita tahu Y memiliki 5 elemen pula. Tadi Y memiliki 5 elemen. Lalu bagaimana kita dapat tahu itu? Jika Y adalah basis, lalu itu artinya bahwa dia merupakan span dari V, dan kita tahu bahwa kita tidak dapat mendapatkan basis yang kurang dari elemen yang dibentuk oleh basis X, sehingga seharusnya minimal Y memiliki 5 elemen, tidak boleh kurang. Sehingga dengan kata lain, jikalau Y merupakan basis dari V pula, maka dia harus memiliki nilai atau memiliki banyaknya elemen yang minimal sama dengan X. Atau di sini dituliskan sebagai elemen dari Y harus memiliki nilai yang lebih besar dari X elemen, karena
himpunan dari span X merupakan bagian dari himpunan dari span Y, sehingga ketika X merupakan himpunan dari span, kita akan memiliki nilai yang lebih besar sama dengan elemen dari Y seperti itu. Jadi intinya bahwa jikalau salah satu dari himpunan di sini adalah merupakan sebuah span, maka dia harus memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan elemen yang terdapat dalam basis untuk subruangnya. Jadi intinya bahwa untuk lebih mudah elemen dari X harus sama dengan elemen dari Y. Dan sehingga kita tahu di sini bahwa basis untuk ruang vektor, kita dapat tuliskan di sini ruang vektor A sama dengan himpunan dari A1, A2 sampai AN. Kita dapat tahu bahwa untuk beberapa basis, untuk beberapa vektor, untuk subruang dari V, mereka kan memiliki banyaknya elemen yang nilainya sama untuk dimensi V. Nah, dimensi dari V atau kita tuliskan dengan dim V adalah nomor dari jumlah dari elemen dari beberapa basis untuk V, atau number of element of any basis of V. Jadi sehingga kita memiliki nilai dimensi dari V, kita harus memiliki nilai basis yang elemennya sama dengan V seperti itu. Sehingga inilah cara untuk penentuan dari basis elemen itu sendiri. Ini merupakan hal yang mudah untuk dipelajari. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.